Dengarkan. Sesuai rencana, hari ini mereka akan ke dokter. Sebenarnya tidak harus Zian ikut. Sheila bisa sendiri. Akan tetapi demi istrinya, Zian menunda pekerjaannya lebih dulu. Sepanjang pemeriksaan, Zian memperlihatkan wajah masam seakan tengah terlilit utang ratusan miliar. Bagaimana tidak? Pria yang kini tengah memeriksa keadaan istrinya terlalu sempurna. Kenapa Zian mendadak cukup begini? Selama ini, dia tidak pernah merasa kalah dari siapapun. Akan tetapi mendengar tutur lembut pria itu pada sang istri, tangan Zian gatal seakan ingin mencabiknya saat ini juga. Dia memang tidak menghalangi pria itu melakukan tugasnya. Tapi selama ada di ruangan itu, Zian tidak henti-hentinya menatap datar pria bernama Febrian itu. Nama pasaran, pasti lahir bulan Februari. Begitulah kira-kira gerutu Zian dalam benaknya. Apa ada keluhan selama ini? Tidak dok, saya juga heran, kenapa tidak mual-mual begitu ya? Sesekali ada dulu, tapi kan kurang berasa hamilnya dok. Keluhan macam apa itu? Zian menatap bingung istrinya yang justru menginginkan kehamilan semacam itu. Lagi pula bukankah itu adalah hal yang baik? Pikirnya bingung sendiri. Lucu sekali, tidak semua ibu hamil mengalami hal yang sama. Ada yang mualnya parah, ada yang biasa saja, bahkan ada yang sama sekali tidak berasa. Lucu, apa tadi? Telinga Zian ingin mendengarnya sekali lagi. Bisa-bisanya pria itu dengan santai menyebut istrinya lucu. Dalam diam Zian mulai merogota Sheila yang sejak tadi ada padanya. Kebetulan senjata yang Zian persiapkan untuk melindungi diri sang istri selalu dia bawa kemanapun. Iya. Kalau Anda sendiri, apa tidak merasakan mual atau sejenisnya selama istri Anda hamil? Tanya pria itu mencoba menjalin komunikasi bersama suami dari pasiennya kali ini. Tidak ada. Bahagia-bahagia saja. Anda kenapa bertanya hal semacam itu? Penasaran dengan kehidupan pribadi saya? Ingat ya, tugas dokter adalah melayani pasien, bukan mengulik kehidupan pribadi walinya. Sheila mengerja pelan, padahal dokter di hadapannya hanya bertanya baik-baik. Anggap saja basa-basi, agar Zian tidak merasa diabaikan. Akan tetapi bukannya menjawab baik-baik, dia justru menuduh yang tidak-tidak. Sepertinya Anda mengalami kehamilan simpatik. Sensitif sekali, persis ibu hamil. Pertanyaanmu aneh, tidak sekalian nulis ke perutku juga. Jika semakin lama, maka bisa jadi meja dokter Febrian melayang akibat ulah Zian. Secepat mungkin Sheila mengajaknya berlalu. Pria ini memang luar biasa gilanya jika sudah marah. Pengalaman yang sungguh memalukan. Padahal sebelum pergi Zian sudah berjanji tidak akan bertindak seenaknya. Jika selalu begini, lebih baik Sheila periksa sendirian saja di bulan-bulan selanjutnya. Jangan marah-marah seperti tadi, aku malu. Sheila berbisik seraya menggenggam pergelangan tangan suaminya. Pria itu melangkah tanpa desa, dan dia merasa sama sekali tidak salah. Salahku di mana? Dia yang aneh. Sudah tahu kamu hamil, yang ditanya malah aku. Sebenarnya bukan pertanyaan itu bermasalah. Tapi orangnya, Zian tidak menyukai Febrian. Itu saja intinya. Tidak ingin berdebat, Sheila memilih diam. Hingga tiba saatnya mereka berpisah. Zian harus ke kantor, sementara Sheila pulang ke rumah. Pria itu ingin pulang lebih dulu, tapi Sheila tidak mengizinkan lantaran terlalu panjang perjalanan sang suami. Jika harus pulang pergi begitu. Hati-hati, jangan lupa tidur siang ya sayang. Setelah memastikan istrinya berlalu pergi, barulah Zian kembali ke kantor, kembali berkutat dengan kewajiban yang harus dia selesaikan. Setibanya di kantor, Zian sudah dihadang oleh Yuda yang membawa berita hangat terkait Natalia dan Jack saat ini. Telinga Zian sedikit lebih aman mendengarnya. Sesuai harapan, Jack dan Natalia hidup normal sebagai pasangan yang kini tengah mencoba untuk bertahan hidup. Namun senyum Zian berdedak hilang kala dia melihat foto terakhir yang Yuda berikan. Nathan, pria yang seharusnya ditahan itu justru tertangkap sedang berdiri di teras rumah Natalia dengan kaos oblong dan celana pendeknya. Kenapa bisa? Bukankah dia seharusnya? Entahlah, saya juga tidak mengerti kenapa Nathan ada di sini. Sudah pasti melarikan diri. Statusnya kemarin jelas-jelas tersangka. Astaga, yang benar saja Yuda. Perjalanan hari ini terpantau ramai lancar. Sheila menguap seraya memandangi hiruk-pikuk ibu kota yang tiada habisnya. Terlihat manis jika dipandang, tapi Sheila sangat tahu berapa banyak air mata dari orang-orang
yang tampak sabar menunggu di halte itu. Cukup lama dia pandangi hingga tanpa sadar matanya benar-benar terpejam. Selang beberapa lama, Sheila yang baru terjaga dibuat bingung lantaran kecepatan mobil yang dia tumpangi semakin cepat. Padahal, sejak awal mereka ditugaskan menjaga Sheila, kecepatan dalam berkendara ada aturannya, sekalipun Sheila sedang tidur. Namun kali ini sedikit berbeda dan jalanan yang dilewati juga bukan menuju ke kediamannya. Tempat ini kian sepi dan semakin menjauh dari pusat kota. Sheila yang mulai panik tidak menunjukkan reaksi berlebihan lebih dulu. Dia tahu ada yang aneh. Terlebih lagi Benny yang duduk di samping pengemudi sejak tadi diam saja. Kecurigaan Sheila semakin menjadi kala kepala Benny terkulas lemas seakan menuruti guncangan mobil yang kini melaju begitu cepat. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi padaku? Bisa dipastikan yang kini duduk di kursi kemudi bukanlah bodyguard yang seharusnya menjadi Sheila. Diam-diam Sheila merogoh alat kejut listrik yang sejak kemarin ada di tasnya. Setelah cukup lama mempertanyakan fungsinya, hari ini mata Sheila benar-benar terbuka lebar. Sekuat apapun Sheila berusaha untuk tidak merasakan takut, tetap saja percuma. Tangannya bergetar. Belum lagi barang yang di tasnya cukup banyak, dan butuh waktu untuk mendapatkan benda itu dengan benar. Laju kendaraan semakin cepat. Sheila juga tidak mengerti ia hendak dibawa kemana. Yang jelas, jantungnya semakin terpacu kalau benda itu sudah berada di tangannya. Bagaimana dia menyerang pria yang kini ada di hadapannya? Sheila sendiri tidak yakin harus ke leher atau kepalanya. Sungguh, untuk seseorang yang tidak pernah menyakiti siapapun seperti Sheila, jelas saja dia bingung harus melakukan apa. Sheila mengambil ancang-ancang sebisanya. Dia beranjak dan siap menyerang pria itu dari belakang. Sayangnya, gerak-gerik Sheila tertangkap jelas, hingga pria itu sengaja berhenti mendadak dan membuat tubuh Sheila terperosok ke depan, hingga matanya bisa melihat wajah tampan yang tengah tersenyum tipis ke arahnya. Mata Sheila membulat sempurna, tangannya mendadak lemas, hingga tanpa dia sadari, Sangun yang sejak tadi dia genggam terlepas begitu saja. Wajah pria itu tampak familiar di mata Sheila. Mata Sheila tidak mungkin salah. Kau pikir aku selama itu? Benda semacam ini bahkan tidak bisa membuatku pingsan. Ingin kutunjukkan cara yang benar bagaimana? Pria itu mencengkeram pergelangan tangan Sheila. Sontak wanita itu berontak dan mencoba berteriak memanggilnya bertubuh besar di sampingnya. Sayang, kesadarannya perlahan menurun setelah beberapa saat sesuatu masuk ke dalam kulitnya melalui jarum kecil itu. Lanjutkan tidurmu. Pria itu berucap lembut setelah memperbaiki posisi duduk Sheila. Tidak hanya itu, dia bahkan mengusap pelan rambut indah Sheila sembari tersenyum tipis. Beberapa saat dia pastikan tempat ini cukup sepi. Yang dia inginkan hanya istri Zean, tidak dengan dua pria bertubuh gempal tapi bodoh itu. Senyumnya kembali terukir ketika memastikan arus sungai di bawah jembatan yang dia pijaki saat ini cukup deras. Sekalipun dua orang ini sadar, sudah tentu jauh di hilir sana, itu pun juga selamat. Korban pertama yang dia pastikan terjun adalah seseorang yang ada di bagasi. Dia menyeret pria itu seakan tidak ada beban sama sekali. Padahal jika dibandingkan, tubuhnya tidak lebih besar dari bodyguard Sheila, hanya lebih tinggi saja. Nikmati, Zean. Ada banyak nyawa yang hilang karenamu. Kemarahannya sudah terlampau berat. Hingga melakukan hal semacam ini saja, dia merasa tidak bersalah. Sama sekali hatinya tidak berdesir ketika tubuh besar itu jatuh ke dalam air secara bergantian. Napasnya begitu lega saat menyaksikan kedua orang itu terombang-ambing di bawah arus, hingga kemudian menghilang dari pandangan. Tidak hanya itu, dia memeriksa tas dan juga ponsel Sheila. Pria itu tersenyum getir seraya memeriksa isi tas Sheila. Cukup lama dia pandangi. Kenyataan jika Sheila sedang hamil membuat pria itu mengurungkan niat untuk melempar vitamin dan juga obat-obatan yang ada di tasnya. Lihat si lemah ini. Jika tidak mampu menjaganya, untuk apa kau nikahi? Panggilan masuk dari Zean terlihat jelas dari ponsel Sheila. Tanpa pikir panjang, ponsel itu turut melayang sebelum kemudian dia kembali naik ke mobil. Sheila terlalu penurut. Dia sama sekali tidak lupa tidur siang, sebagaimana yang Zean katakan. Sayangnya,
Mimpi kali ini sedikit berbeda, dan yang ada di hadapannya hanya gelap semata. Kau mencuri harta keluargaku, maka aku akan melakukan hal yang sama. Mari kita adil, Zean. Bersambung.